Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegiat dan peminat kajian ekonomi Islam dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengkaji dan menjelaskan beberapa istilah yang akan kita temukan ketika kita mengkaji ataupun mempelajari ekonomi syariah. Istilah-istilah ini penting kita dudukkan supaya kita tidak bingung ketika ada yang bertanya ataupun mungkin menggugat beberapa istilah-istilah yang kita gunakan. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih beda antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah? Jawabannya, ekonomi Islam dan ekonomi syariah sebenarnya sama saja. Kita bisa menggunakan ekonomi Islam atau bisa menggunakan ekonomi syariah, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam penggunaan seperti perbankan Islam atau perbankan syariah, kadang-kadang ada memiliki perbedaan dalam konteks. Misalnya di Indonesia itu lebih sering menggunakan istilah perbankan syariah, sementara di luar negeri lebih sering menggunakan perbankan Islam atau Islamic Finance. Di Indonesia sering disebut Syariah Finance. Penggunaan istilah ini ya mungkin latar belakangnya berbeda-beda, ada mungkin konteks negara ataupun penggunaan istilah itu lebih akrab di telinga, ataupun mungkin juga dari sejarah-sejarah masa lalu di mana penggunaan kata Islam ataupun kata syariah itu lebih akrab di negara itu penggunaannya. Jadi jangan bingung lagi bahwa ekonomi syariah dan ekonomi Islam sebenarnya sama saja karena berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, yang sering juga kita temukan semacam ya mungkin ambigu atau kebingungan dalam penggunaannya, yaitu ekonomi Islam dan fikih muamalah. Kadang-kadang ada yang menyamakan antara ekonomi Islam dan fikih muamalah sebagai sebuah istilah yang sama, padahal jawabannya jelas berbeda. Ekonomi Islam adalah kajian ekonomi yang didasarkan oleh prinsip Islam. Ya, kalau kajian ekonomi sendiri adalah kajian yang membahas tentang ya konsumsi, produksi atau distribusi. Tetapi kajian ekonomi Islam adalah kajian ataupun ilmu ekonomi yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sementara fikih muamalah adalah istilah ataupun kajian yang membahas tentang hukum atau kontrak bisnis Islam. Jadi hukum-hukum yang mengikat kontrak bisnis dalam Islam itu disebut dengan fikih muamalah. Nah, ini yang sering menjadi semacam ambigu ya. Banyak orang menganggap bahwa fikih muamalah ini adalah ekonomi Islam, padahal dia adalah hukum perikatan antara kaum muslim. Jadi jangan bingung lagi ketika menggunakan istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam tadi dengan fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah bagian dari ekonomi Islam karena mengatur hukum perikatan ataupun kontrak bisnis antara pihak-pihak. Kemudian yang ketiga, istilah Islamic Banking atau Islamic Finance dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dan perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam. Ada yang menganggap bahwa lembaga keuangan Islam itu atau perbankan Islam adalah ekonomi Islam. Tentu penjelasan terhadap hal ini adalah bahwa perbankan Islam ataupun lembaga keuangan Islam adalah bagian dari ekonomi Islam. Kalau ada yang menyebut bahwa perkembangan ekonomi Islam di Eropa saat ini sedang sangat pesat sekali ditandai dengan menjamurnya perbankan Islam, maka ini statement yang benar. Perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam adalah bagian dari ekonomi Islam. Tetapi perbankan Islam atau ekonomi Islam bukanlah implementasi dari seluruh kajian ekonomi Islam. Masih banyak sekali teori atau konsep-konsep yang di dalam ekonomi Islam yang masih bisa diimplementasikan. Perbankan Islam ataupun lembaga keuangan Islam hanyalah satu bagian saja. Istilah ini sangat penting kita dudukkan, mengingat bahwa perkembangan lembaga keuangan Islam ataupun perbankan Islam tadi jauh lebih cepat atau lebih dahulu ketimbang munculnya kajian-kajian ekonomi Islam ataupun teori-teori ekonomi Islam kontemporer. Misalnya mikroekonomi Islam atau makroekonomi Islam. Kajian ini justru muncul setelah lembaga keuangan Islam ataupun
Islamic finance tadi muncul dahulu. Nah, tentu perkembangan ini cukup menarik karena didahului oleh perkembangan lembaga keuangan Islam, sementara kajian ekonomi Islam sendiri itu datang setelah perkembangan lembaga keuangan Islam itu menjamur dan berkembang begitu pesat. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin sedang menggeluti mata kuliah mikro Islam, makro Islam misalnya, tentu dia harus mengetahui bahwa kajian-kajian itu ataupun mata kuliah itu datang setelah kemunculan Islamic Finance ataupun Islamic Banking tadi. Konsekuensi dari istilah ataupun konsekuensi dari pemahaman terhadap Islamic Banking ataupun Islamic Finance dan ekonomi Islam tadi menyebabkan kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Lalu ekonomi Islam itu posisinya di perkembangan ekonomi konvensional itu seperti apa? Apakah dia melengkapi atau kelanjutan dari perkembangan ekonomi atau gimana? Nah, jawaban yang paling mainstream adalah ekonomi Islam yang tadi di dalamnya juga masuk fikih muamalah, masuk Islamic Finance atau Islamic Finance tadi, ekonomi Islam tadi adalah lanjutan dari perkembangan ekonomi dunia, ekonomi konven. Jadi kalau kita lihat sejarah ekonomi dunia, ya katakan dimulai dari Eropa, walaupun sebenarnya itu dimulai dari peradaban Islam. Di Eropa misalnya ada merkantilisme, fisiokrat, kemudian munculnya industri, ekonomi klasik, begitu. Kemudian Keynes. Nah, ekonomi Islam adalah lanjutan dari proses tali sejarah ekonomi dunia. Jadi sifatnya apa? Sifatnya boleh dikatakan memperbaiki ekonomi konven yang telah diterapkan di semua negara, memberikan input nilai-nilai agama ke dalam konsep-konsep ekonomi, dan memperbaiki hal-hal yang luput ataupun something wrong di dalam perkembangan ekonomi konvensional. Jadi para mahasiswa ekonomi Islam ataupun mahasiswa penggiat ekonomi Islam tentu dihadapkan kepada challenge ataupun tantangan yang besar untuk menunjukkan apakah konsep-konsep ekonomi Islam ini memang layak untuk diterapkan atau layak untuk mengkritik perkembangan ekonomi konvensional atau konsep ekonomi konvensional. Baik, berikutnya yang sering menjadi pertanyaan begini. Ini para pengkritik atau yang menggugat kemunculan ekonomi syariah sering mengatakan bahwa kalau ekonomi Islam itu adalah sebuah konsep atau nanti menjadi teori yang mumpuni atau hebat, mengalahkan konven, buktikan kepada kami negara-negara Muslim atau negara Islam yang menerapkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah tadi. Apa penjelasan? Nah, pihak ini mengatakan penjelasan yang mengatakan bahwa ekonomi Islam ini mantap, bagus. Buktinya banyak negara-negara Muslim, negara-negara Islam yang terkebelakang, miskin, terjerat hutang, diktatorship, hak asasi manusia tidak ditegakkan. Nah, ini bukankah ini pengkritik tadi mengatakan bukankah ini bukti bahwa sebenarnya ekonomi Islam itu tidak layak untuk diterapkan karena toh negara-negara Islam itu tidak bisa menjadi representasi atau model daripada teori tadi. Nah, kalau ini ditanyakan kepada kita mungkin akan membingungkan. Benar juga ya, mungkin ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Benar juga ya. Kalau benar teori atau konsep ekonomi Islam itu bagus, buktinya negara Islam kok miskin, banyak yang miskin, banyak yang terjerat hutang, ya seperti tadi. Nah, langsung saja untuk jawabannya saya kira kita bisa menjawabnya seperti ini, bahwa membandingkan antara sesuatu itu harus apple to apple, harus adil, harus fair. Jadi kalau teori itu harus dibandingkan dengan teori, konsep dengan konsep, bukan dengan praktek. Misal, di Islam itu teori ataupun konsep yang dipakai adalah
bagi hasil atau partnership, di mana masing-masing pihak atau kedua belah pihak itu menanggung risiko terhadap misalnya bisnis ataupun usaha yang dilakukan. Nah, ini bandingan yang paling fair adalah membandingkannya dengan riba atau bunga. Apakah lebih bagus bunga ketimbang bagi hasil? Nah, kacamata awam sekalipun akan melihat bahwa konsep bagi hasil ini jauh lebih baik ataupun lebih baik dari bunga, di mana bunga itu hanya akan meniadakan peran daripada pemilik uang untuk menanggung risiko. Nah, ini teori dengan teori. Teori dengan teori ini tentu bandingannya akan lebih fair ketimbang lalu teori dengan fakta. Nah, lalu pertanyaannya, kalau seperti tadi, kenapa negara-negara Muslim itu miskin, berhutang dan sebagainya? Tentu jawabannya panjang, sejarahnya panjang. Negara-negara Muslim itu miskin atau terkebelakang juga bukan salah satu sebabnya karena sistem ekonomi, tetapi lebih banyak karena politik yang terjadi. Kita ketahui bahwa negara Muslim itu adalah banyak merupakan negara-negara yang hasil daripada Daulah Islamiyah, ya Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani bubar, negara-negara Muslim kemudian membentuk negara-negara masing-masing yang kemudian dicaplok dan dijajah oleh Eropa dan negara-negara lainnya, sehingga kondisi penjajahan ini menyebabkan negara-negara X dari Daulah Islamiyah tadi menjadi lemah, menjadi terkebelakang dan sebagainya. Dan sistem yang mereka terapkan tentu sistem ekonomi yang diadopsi dari penjajah ataupun para negara-negara yang melakukan okupasi. Jadi bukan semata-mata karena sistem ekonominya, bukan karena sistem ekonomi Islam yang salah, tetapi sudah menjadi semacam konsensus negara-negara yang terjajah itu mengikuti dari sistem ekonomi penjajahnya. Nah, ke depan tentu harus dibuktikan, dan bisa saja ke depan bahwa teori atau konsep ekonomi Islam ini yang menerapkannya justru negara-negara Eropa atau negara-negara yang notabene bukan negara Muslim, bisa saja, karena mereka melihat konsepnya, nilainya ataupun teori yang akan muncul dari jabaran prinsip Islam itu luar biasa dahsyat dan bagus. Ya, seperti perkembangan bank syariah sendiri kita lihat, atau Islamic banking tadi di Eropa diminati karena dianggap konsep itu jauh lebih adil dan mengecilkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Nah, ke depan tentu saja negara Muslim dan negara-negara Islam ini penduduknya harus aware bahwa konsep yang kita punya, ekonomi yang dimunculkan dari Al-Quran dan hadis itu jauh lebih baik dan bisa diterapkan. Tinggal kemauan dan tahapan-tahapannya harus betul-betul dilaksanakan. Baik, itu saja kali ini video dari saya terkait tentang istilah-istilah ekonomi syariah ataupun istilah-istilah yang akan kita temukan ketika kita mengkaji ekonomi syariah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, dan sampai jumpa kembali.